Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan penggunaan pulse oximeter untuk pasien COVID-19 yang tengah isolasi mandiri di rumah. Alat pengukur kadar oksigen di dalam darah ini dapat membantu pasien mengetahui kondisi tubuhnya saat terpapar virus, apakah terjadi pemburukan kondisi atau tidak. Ini udah mulai. Pasangan suami istri Adnan dan Mira sudah 2 pekan menjalani isolasi mandiri di rumah akibat terpapar COVID-19 dengan gejala ringan mulai dari demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Selama isolasi, keluarga yang tinggal di Tangerang Selatan ini rutin menggunakan pulse oximeter atau alat untuk memeriksa kadar atau saturasi oksigen di dalam darah. Alat ini cukup dijepitkan di ujung jari, kemudian akan muncul sinar yang mendeteksi protein di dalam darah yang membawa oksigen. Dalam waktu singkat, tanpa menimbulkan rasa sakit, alat ini menunjukkan persentase saturasi oksigen di dalam darah. Ya sehari sampai ke PCR, jadi di sehari itu kita udah mulai nyiapin macam-macam. Kalau termometer sih memang kita udah ada ya. Nah kita langsung beli oximeter. Dan setelah ada datang oximeter, kita memang rutin cek sih. Jadi siang sore kita cek oximeter satu rumah gitu. Jadi setelah cek suhu, kita langsung cek oximeter. Karena memang baca-baca dari orang yang sudah pernah kena, memang disarankan kita untuk yang isoman di rumah, kita punya oximeter gitu. Karena untuk cek oksigennya, saturasi oksigennya. Hal yang sama juga dilakukan Ervan Wahyudin. Meski belum pernah terinfeksi COVID-19, ia rutin memeriksa saturasi oksigen dengan alat ini. Pada orang dewasa, nilai normal saturasi oksigen adalah di atas 95, sedangkan jika di bawah 90, maka berpotensi mengalami hipoksia atau kondisi tubuh kekurangan pasokan oksigen. Alat pulse oximeter ini akhirnya saya merasa sedikit lebih tenang karena bisa mengetahui kadar oksigen saya setiap harinya itu bagus atau tidak. Karena kan kita tahu tuh bahwa sekarang ini ada yang namanya happy hypoxia ya beberapa. Happy hypoxia adalah kondisi tubuh minim oksigen tetapi tidak disertai dengan sesak nafas yang cukup banyak ditemui pada pasien COVID-19. Untuk menghindarinya, pada 26 Januari lalu, Badan Kesehatan Dunia WHO menyarankan saat isolasi mandiri di rumah, pasien rutin menggunakan oximeter untuk mengetahui apakah ada penurunan saturasi oksigen yang menandakan perburukan kondisi sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Oximeter bukanlah alat untuk menentukan seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Menurut Dr. Andi Karaspati dari Rumah Sakit Betsaida, nilai saturasi oksigen yang tinggi dari oximeter tidak bisa diartikan seseorang terbebas dari COVID-19. Ini pun sama. Orang-orang yang misalnya dilihat, wah ternyata rendah, ya belum tentu COVID gitu. Kenapa? Karena ya tadi mungkin dia mengalami masalah yang lain selain COVID. Entah misalnya let's say paru-parunya memang bermasalah bisa. Orang-orang yang memang misalnya memiliki gangguan fungsi paru bisa. Atau tadi gangguan pada sirkulasi darah. Tadi lagi ada vasokonstriksi, lagi ada penyempitan pembuluh darah, atau anemia berat kayak tadi yang saya sebutin. Jadi ini nggak bisa dijadikan suatu diagnosis apakah ini COVID atau bukan. Tapi untuk orang-orang yang sudah kena COVID, sudah terkonfirmasi, misalnya dengan PCR begitu ya, dan kemudian dipakai itu kok turun, nah kita bisa curiga ini jangan-jangan karena COVID-nya gitu Pak. Oximeter yang kini dijual bebas dengan harga antara 100 hingga 200 ribu rupiah ini memiliki keterbatasan akurasi dalam kondisi-kondisi tertentu, diantaranya perfusi yang buruk seperti saat pasien mengalami hipotermia atau mengidap anemia, menggunakan cat kuku sehingga mengganggu sensor oximeter, pemasangan yang tidak benar, digunakan di tempat dengan pencahayaan terlalu terang, dan pasien keracunan karbon monoksida. Oximeter ini penting untuk disiapkan di rumah, terutama bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri ataupun bagi kita yang tidak terinfeksi. Penting untuk memantau seberapa besar kadar oksigen di dalam darah. Tapi mesti dicatat bahwa oximeter ini bukanlah alat untuk mendeteksi keberadaan COVID-19 di tubuh kita. Mahardika Utama, Jakarta.